acara manakib agak berbeda dengan acara ceramah biasa. Karena acara manakib di samping dia merupakan bagian daripada amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, dia mempunyai urutan acara yang sudah baku. Tadi sudah sama-sama kita ikuti, mulai dari baca pembukaan, baca Al-Quran, tambih, tawasul, manqabah. Jadi semuanya itu rentetan-rentetan dari amaliyah manakib. Kita sebut satu persatu silsilah tarekat. Dengan kita menyebut mereka, insya Allah mereka hadir bersama kita. Ya, mereka hadir secara rohaniyah bersama kita. Insya Allah, ya, pengasabah juga ikut hadir. Walaupun kita tidak melihat, ya, karena sifatnya rohani tidak terlihat oleh mata zahir. Guru-guru kita yang tersebut dalam silsilah tarekat, insya Allah juga ada yang hadir bersama kita. Nah, sebab sangat tergantung bagaimana hati kita. Ya, kalau hati kita merasa dekat, ya kitanya dekat. Kalau hati kita merasa jauh, nah kitanya jauh. Ana fi dzannil abdi, saya tergantung bagaimana dugaan hambaku. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah, kita diberi oleh pengasabah suatu amaliyah zikir. Nah, ada dua zikir yang sudah terbiasa kita jalankan, kita amalkan, yaitu dengan zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar dengan mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man qala, siapa orang yang sudah mengatakan, man qala, barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, telah masuk ke dalam surga. Bukan akan masuk, tapi sudah masuk. Nah, mari kita lihat ini Bapak Ibu yang saya hormati. Siapa orang yang sudah mengatakan kalimah la ilaha illallah dengan khalisan mukhlisan. Khalis, membersihkan. Jadi kalimat itu mampu membersihkan diri kita, khalisan, ya, membersihkan. Mukhlisan, dan dibersihkan. Di kalimat itu membersihkan diri kita, mukhlisan, karena sudah dapat membersihkan sehingga diri kita menjadi bersih. Nah, dibersihkan. Dakhalal jannah, telah masuk ke dalam surga, bukan akan masuk, sudah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengatakan kalimat itu? Satu. Yang kedua, sudahkah kalimat itu membersihkan diri kita? Yang ketiga, sudahkah kita masuk ke dalam surga? Tiga macam pertanyaan ini tentu harus kita jawab, ya, dengan melihat kepada bagaimana kita memperlakukan dan mengamalkan kalimat itu sendiri. Sebab mengatakan kalimat itu bukan hanya secara lisan. Man qala, siapa orang yang sudah mengatakan. Pertama, kita tahu kalimatnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengatakan kalau kita tidak tahu kalimatnya? Satu. Yang kedua, kita paham maksudnya.
Bagaimana akan membersihkan kalau maksudnya kita tidak paham? Yang ketiga, kita yakini kebenarannya. Ya, bagaimana akan membekas kalau kita tidak meyakininya? Lalu kemudian kita amalkan. Nah, kita amalkan sesuai dengan petunjuk dari guru kita. Jadi tahu kalimatnya, nah, kita tahu kalimatnya. Lalu kita paham maksudnya, kita yakin akan kebenarannya, nah kita amalkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita tahu kalimat itu. Alhamdulillah kita semua sudah tahulah, ya, la ilaha illallah. Nah, setelah kita tahu kalimatnya, ini baru kalimat. Nah, kalimat la ilaha illallah ini, ya, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kalimat takwa. Orang yang mengamalkannya akan sampai kepada tingkat takwa yang sempurna. Kalimat ini juga disebut kalimatul ikhlas. Yang mengamalkannya akan sampai ke tingkat ikhlas yang sempurna. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat takwa, kalimat ikhlas, itu ya. Atau disebutkan Hisnullah, gitu ya. Benteng Allah, banyak nama kalimat ini, ya. Bisa disebut dengan Miftahul Jannah, kunci pembuka surga, ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Nah, kalimat ini sudah kita tahu, tapi ini baru kalimatnya. Nah, setelah kita tahu kalimatnya, lalu kita pahami kalimat itu, ya. La ilaha illallah, kalau kita alihkan dalam bahasa kitanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, karena itu dalam kalimat ini terhimpunlah dia tahalli, dan tajalli. Nah, ada tiga, ya. Tahalli, dan tajalli. Tahalli itu artinya pengosongan, ya, pembersihan, ya, menyapu, disapu, dibersihkan, dikosongkan, ya. La ilaha illallah, ketika kita menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu atau Tuhan itu punya sifat 7, ya. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya. Nah, sifat 7 ini yang kita kenal dengan sifat ma'ani, ternyata ada pada diri kita, dipancarkan Allah ke diri kita, sehingga kita terasa kita punya kuasa, kita punya kehendak, kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, ya, kita punya hidup, kita punya ilmu. Nah, kita bisa berkata-kata. Ini merupakan pancaran daripada sifat ma'ani atau sifat Allah. Nah, terasa oleh kita, kitalah yang punya itu. Ketika kita mengucap la ilaha, tidak ada Tuhan, itu artinya penafian daripada sifat 7 itu dari diri kita. Maka disebut la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, ini namanya kita mulai mengosongkan, menafikan apa yang ada pada kita, mengisbatkan hanya untuk Allah saja. Maka kalau dikalimatkan secara singkat, la ilaha illallah, ya. Kalau diuraikan secara panjang, ya seperti itu, ya. La qadirun, la muridun, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun illallah. Nah, itu takhallinya. Nah, begitu masuk illallah, itu tahalli, mengisi, ya, diisi. Diisilah dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, semakin lama kita mengamalkan amaliyah tarekat, semakin banyak kita mengamalkan zikir, maka sifat-sifat terpuji akan semakin nampak, ya, dari kehidupan kita.
Jadi bukan semakin lama kita berzikir maka malah semakin banyak yang tidak baiknya, tentu tidak begitu. Semakin lama kita mengamalkan zikir, semakin banyak kita mengamalkan zikir, maka akan semakin nampak kebaikan-kebaikan dari diri kita. Sehingga kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita ini akan dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau semakin lama kita ngamalkan zikir, orang banyak yang sakit hati, banyak yang tersinggung karena perbuatan kita, maka zikir kita perlu kita introspeksi kembali, ya. Sebab ini adalah membersihkan, khalisan mukhlisan. Jadi membersihkan. Dengan kalimat itu terbersihkan. Apa yang dibersihkan? Pertama yang dibersihkan dari keakuan, ya. Nggak lagi kita ngaku-ngaku kita yang pintar, kita yang hebat, kita yang kaya, kita yang lebih dari segalanya. Enggak, ya kan? Yang kaya itu Allah, yang pintar itu Allah, yang hidup Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita pahami bahwa siapa orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk. Nah, masuk dalam surga. Surga itu ada apa dalam surga? Ada ketenangan, ketentraman, ya. Jadi kalau kita sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah khalisan mukhlisan, maka hidup kita akan timbul ketenangan, ketentraman, tidak ada kegusaran, tidak ada kekhawatiran. Orang dalam surga itu kan nyaman. Nah, tapi kalau kita sudah mengamalkan zikir tapi masih gundah gulana, ya, masih masih ribet lah menghadapi kehidupan ini, nah, maka zikirnya perlu ditingkatkan lagi, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita pahami. Jadi tahu kalimatnya, kemudian kita paham maksudnya. Lalu kita yakin bahwa kalimat inilah, ya, menjadi amaliyah, ya, yang dapat menghidupkan semua amal. Ya. Di dalam Al-Hikam, Syekh Athaillah mengatakan al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'mal, seluruh amal. Amal itu perbuatan. Seluruh perbuatan, seluruh amal, apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia zakat, haji, apakah seluruh amal lah, ya. Al-a'mal, seluruh amal, suwarun qa'imatun, merupakan boneka, patung. Nah, itu kayak yang pakai jilbab itu loh. Ada itu pakai jilbab itu, patung, ya, kayak patung. Jadi seluruh amal perbuatan yang kamu lakukan tidak ubahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ya. Ada mulut tak bisa bicara, ada kaki tak bisa berjalan, ada tangan tak bisa berbuat. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas, itu ruhnya. Jadi al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas itu? Zikir. Tidak mungkin kita akan bisa ikhlas tanpa zikir. Sirrul ikhlas itu adalah zikir. Nah, zikir itu di mana? Zikir itu ada di hati kita. Nah, karena itulah nilai amal itu kalau dia ada nyawanya, ada ruhnya. Kalau dia nggak ada ruhnya, nggak ada nilai, Pak. Ya. Bagus amal kita, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada nilai. Ya. Contohnya begini, ada seorang bujang, dia ini mau nikah, calonnya ada 2 anak gadis.
yang satu putih bersih, kulitnya putih bersih, ya, cantik sangat, ya, sangat cantik, putih bersih, giginya rapat, pokoknya ya cantik dah. Cuman nggak ada ruhnya. Kira-kira mau nggak nikahnya? Secantik apapun kalau nggak ada ruhnya, nggak mau dia nikah. Kulit sawo matang, pokoknya hebat dah, ya. Cuman nggak ada ruhnya. Nah yang satu lagi nggak cantik, nggak biasa-biasa saja, agak gombrot dikit lah. Nggak pula tinggi semampai, nggak agak pendek-pendek gemuk gitu. Hitam pula. Cuman ada ruhnya. Kira-kira milih yang mana? Biarlah yang gombrot-gombrot nggak apa-apa lah. Yang penting ada ruhnya. Kalau yang nggak ada ruhnya ini dikuburin kawan sebentar lagi. Bagaimanapun cantiknya, kalau nggak ada ruhnya nggak laku. Cobalah Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau sekarang masih ada ruhnya, ya, masih dihargai orang, masih laku. Ya, kita bikin rumah yang bagus, beli mobil yang mewah, gitu ya. Begitu meninggal, kumpullah anak-anak kita. Begitu masuk dalam kamar yang kita ada AC-nya, gitu ya, ada sofanya. Apa kata anak? Jangan masuk kamar lagi. Nggak boleh Pak masuk kamar lagi. Di ruang tengah aja. Begitu mau diantar, mau pakai mobil yang bagus yang baru dibeli itu, jangan pakai itu, pakai ambulan aja. Nggak boleh lagi Pak. Masya Allah. Jadi bernilai itu adalah ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya nggak ada nilai. Nah begitulah kita, ini amal kita itu Bapak Ibu. Bagaimanapun bagusnya, ya, bagusnya amal kita, kalau nggak ada ruhnya nggak ada nilai. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, zikir. Nah oleh karena itu zikir itu menjadi menghidupkan amal kita. Maka di sini pentingnya sekali zikir di dalam hati. Cuman kalau kita bicara zikir, ini kan ada tahapan-tahapan Bapak Ibu, ya teh. Ada zikir yang diucapkan, yang diperbuat dan yang diucapkan. Sholat zikir, puasa zikir, zakat zikir, ya, baca Quran zikir, itu bahasa syariatnya. Jadi zikir dalam bahasa syariat itu segala ucapan dan perbuatan, ya. Ada zikir yang diingat, ya, zikir yang diingat dengan hati. Itu namanya zikir tarekat. Nah, jadi zikir yang diingat dengan hati. Ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang. Nah, jadi ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan, ya. Dengan kita mengamalkan la ilaha illallah, itu zikir syariat. Baca Al-Quran zikir syariat. Kenapa disebut zikir syariat? Karena diucapkan dengan suara dan didengar oleh telinga. Nah, itu zikir yang zahir, nah, zikir syariatnya. Tetapi dari zikir syariat itu masuk ke hati, dirasa, ada diingat. Sebut nama, ingat yang punya nama. Ya. Sebut garam, nah, ingat asin. Sebut cabai, ingat pedas. Jadi disebut nama, ingatlah yang punya nama. Jadi kalau tersebut nama tapi tak ingat yang punya nama, maka juga tidak bernilai. Ya. Nyebut nama saja tapi nggak tahu apa isinya. Nah, oleh karena itu ingat. Tetapi ingat ini juga kalau sudah tahu dulu baru bisa ingat. Kalau kita belum tahu bagaimana mengingatnya? Saya sering contohkan. Coba misalnya bisa nggak kita mengingat yang kita tidak tahu?
Nggak bisa. Bagaimana ingatnya? Ya namanya juga nggak tahu. Nah lalu ingat kita, Anda tahu itu. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya zikir yang diingat dengan hati. Ya. Maka di sini kita perlu untuk pengenalan, mengenal. Ya. Naik kepada yang ketiga itu disebut dengan zikir hakikat, dirasa. Nah dirasa, masuk ke rasa. Maka belajar tasawuf itu membenahi rasa. Kalau kita makan garam terasa asin, ya. Kita makan gula terasa asin. Rasa asin itu Allah tahu. Kalau kita merasa itu asin. Rasa manis Allah tahu kalau itu rasa manis. Nah kalau saja kita bisa merasakan asinnya garam, kita bisa merasakan manisnya gula, sudahkah kita merasakan adanya Allah pada diri kita? Nah, jadi jangan sampai hanya percaya adanya Allah tapi tidak merasa adanya Allah. Maka orang berzikir itu ada orang yang lalai zikir. Nah, orang lalai zikir itu nggak mau zikir. Ada yang zikir lalai. Kalau zikir lalai itu sudah berzikir lahirnya tapi hatinya lalai. Ada yang zikir ingat. Ya, zikir ingat, dia zikir secara zahir, ingat dia kepada Allah. Ada zikir yang hadir. Nah, hadir. Ya, jadi bukan hanya ingat lagi tapi hadir. Hadir dirasa. Nah, seperti kita ya, kalau kita sebut garam, ingat kita manisnya, tapi kita belum merasakan manis. Belum hadir manis itu. Tapi begitu kita ingat garam, lalu kita makan garam, hadir manis asin itu kepada rasa. Nah, begitulah kita menyebut nama Allah, ya, berzikirlah namanya. Ada orang yang zikirnya lalai, sudah zikir tapi tak ingat. Ada orang yang zikir ingat. Ada orang zikir hadir, hadir hati kepada Allah. Nah, hatinya di mana? Dirasa. Maka oleh karena itu merasakan. Kalau saya katakan tadi, kalau kita bisa hadirnya asin, ya, karena kita makan garam, sudahkah kita merasakan hadirnya Allah pada diri kita ketika kita menyebut namanya? Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, zikir tingkat ma'rifat itu dengan cara pandang. Ya, cara pandang, memandang. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, ketika kita memandang, apapun yang kita pandang terlihat adanya Allah, maka seolah kita tenggelam dalam lautan ma'rifat. Ya. Nggak ada celah-celah selain Allah. Apapun yang kita pandang terlihat adanya Allah. Nah, jadi kita sudah mulai tenggelam dalam lautan ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, dakhalal jannah. Ya, masuklah kita ke dalam surga. Sudah berada dalam surga itu maksudnya sudah kita merasakan ketentraman jiwa, ketenangan, ya, tidak ada gundah gulana, kegelisahan, gitu ya. Nah, ada kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, ya, hatimu menjadi tenang. Tapi kita sekarang sudah merasakan kita sudah berzikir. Bahkan kita sudah lama mengamalkan zikir. Tapi kok ada masalah dikit kita nggak tenang. Nah, di mana masalahnya ini? Zikir ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau zikir disebut itu kalimat. Nah, zikir itu sampai pada tingkat kesadaran. Pada kesadaran, masuk dalam tingkat kesadaran, ya. Sadar betul kita bahwa kita ini nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Nah, oleh karena itulah maka disebut dengan tenggelam dalam lautan ma'rifat tadi. Bapak Ibu yang saya hormati,
Oleh karena itulah maka sangat kita perlukan mengamalkan amaliyah zikir, terutama zikir jahar dan zikir khafi tadi. Kenapa demikian? Matanas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan, kata Rasulullah SAW. Nah, jangan kita buru-buru. Mau kemana sih keburu-buru? Ya. Nah ini makanya sabar itu Bapak Ibu yang saya hormati ada tempat-tempatnya ya. Pertama kita sabar di dalam menerima musibah. Insya Allah banyak yang sabar lah menerima musibah itu, karena udah tahu betul itu musibah. Nah dia sabar. Nah yang kedua sabar dalam menerima rahmat. Nah ini kadang-kadang nggak sabar, baru terima duit langsung ke pasar habis, nggak sabaran. Kadang-kadang nggak direncanakan beli apa habis duit beli itu sampai di pasar banyak yang kepingin, bukan kebutuhan, kepingin. Akhir-akhirnya yang nggak butuh pun dibeli juga, gitu ya. Jadi sabar dalam menerima rahmat. Yang ketiga sabar dalam menjalankan taat. Ini sudah taat tapi nggak sabar. Sholat kayak capung mandi, nggak sabaran. Cobalah kita sabar kita baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirasakan. Maka jamaah yang ikhwan yang ngaji di tingkat fikih itu saya katakan ya baca Al-Fatihah itu jangan diwasol. Ya. Tapi diwakafkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya lah. Jadi setiap ayatnya berhenti supaya apa? Supaya ada rasa. Ini enggak kadang-kadang kayak lomba. Siapa yang cepat duluan dia yang menang. Nah, kita ini mau ibadah ya. Jadi jangan cepat-cepat, masukkan ke rasa ya. Bahkan ya baca Al-Fatihah itu menjelajahi 7 lapis diri. Nah, ini kan. Nah, jadi bukan hanya membaca kalimatnya, menjelajahi 7 lapis diri. Mulai dari kulit, daging, bulu, roma, darah, tulang, ya, sampai kepada sumsum, lemak, lemak sumsum. Jadi 7 lapis diri. Maka kalau cepat-cepat nggak timbul rasa itu, gitu. Nah maka kita coba untuk merasakan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah oleh karena itulah maka dalam sabar kita di dalam menerima musibah, sabar kita di dalam menerima rahmat, sabar kita di dalam menjalankan taat, ya. Nah begitu juga zikir, sabar, jangan cepat-cepat. Nah kadang-kadang tak terkontrol lagi, gitu ya. Habis makanya waktu talqin saya katakan bahwa berzikir itu diusahakan betul, jangan berubah kalimatnya. Baik berubah karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Berubah karena bertambah huruf, misalnya la itu sudah ada hamzahnya. Nah yang berkurang, ya kadang-kadang nggak lengkap lagi. Nah, la ilah. Apa itu la ilah? Nah, jadi sudah nggak jelas lagi zikirnya, sudah la ilah aja. Ya, ini sudah berkurang hurufnya, ya. Ada lagi yang bertukar baris, ya. Ada juga yang saya dengar itu, ya. Entah itu sudah talqin atau belum, nggak tahu saya. Ya. Tapi kadang-kadang kedengaran, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang ngajarkan la ilaha? Jadi zikirnya jangan lai. Ya kan udah jelas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuncinya di ha, ya. La ilaha illallah. Kalau hanya hilang cepat dia. La ilaha. Nah, kemudian kadang-kadang diputus-putus. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Janganlah dirubah-rubah. Ya biasa-biasa aja lah itu ya. Ya, jangan bergaya-gaya pula kita. Ya, nah, zikir yang biasa-biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau bisa jangan ngapung, masuk ke dalam. Nah, itu zikirnya. Ya, jadi jangan suara kita ngapung keluar, tapi bagaimana suara kita tuh ke dada, ke dalam dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sehingga banyak orang zikir nggak ketahuan suara siapa kalau sudah masuk ke dada. Tapi kalau melengking keluar, nah jelas betul itu suaranya si Ano itu. Ada. Nah, tapi kalau ke dada sama rata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nggak bisa diceren itu suara siapa. Nah, tapi apa namanya iramanya ya, sama rata gitu kan. Nggak ada yang mendahulu, tidak ada yang belakang. Nah, kadang-kadang kan ada yang bawa ekor pula itu. Nah, kawan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang bawa ekor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini repot kalau saya begini. Ya kawan kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di belakang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Susah. Imamnya pening. Mau diapain ini? Mau diberhentikan belum cukup 165. Mau diteruskan, suaranya nggak enak ngedengarnya. Ya, ada yang bawa ekor. Nah, jangan dikasih ekor lah. Ya. Jadi pedomannya imam. Kalau imam cepat, makmumnya cepat juga. Jadi kalau imamnya masih gigi satu, sama-sama gigi satu. Ini imam masih gigi satu, kawan gigi 4. Masya Allah. Nah, jadi irama itu perlu kita apa namanya kita samakan irama ya. Adapun misalnya ada lonjakan itu ya individu lah. Kadang-kadang itu bukan dibuat-buat ya. Memang ada rasa yang nggak bisa ditahan, biasa-biasa saja lah itu ya. Nggak usah jadi perhatian, nggak usah jadi cemooh enggak. Nah, makanya saya bilang ketika kita berada pada alam tasawuf, pandangan kita dengan pandangan tasawuf ya. Kita tidak lagi melihat orang berguling-guling, tetapi yang kita lihat adalah af'alullah yang diperagakan kepada hambanya. Nah, itu kan. Nah, kita ini kadang-kadang kan berada di lapangan tasawuf, tetapi pandangan syariat. Nah, ini seringkali nggak tepat. Kita berada di lapangan tasawuf, mandangnya cara syariat. Ya, umpamanya kita zikir, ya la ilaha illallah. Zikirnya zikir tarekat kan bertasawuf itu ya. Lalu ada yang muki la ilallah katanya. Nah, ngomong dibilang ngapain muki-muki kayak gitu. Nah, biarin aja lah. Syukur dia mau muki-muki masih punya suara. Kalau nggak keluar lagi suaranya gimana? Ya. Udah beki-beki nggak ada suara dia. Ada. Ini Pak Kun tadi hilang suaranya. Ya. Karena apa nama sesuatu, karena mungkin suaranya sudah ini, ya mungkin panas di dalamnya dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi biarin saja. Ada orang misalnya, ya maaf ini ya, kadang-kadang dia timbul fana. Fana itu nggak bisa dibuat-buat. Ya kalau kebetulan dia timbul gitu ya, dia sendiri nggak tahu gitu ya. Bisa saja dia mungkin tergeletak ya, atau dia kayak orang pingsan begitu. Biarin aja dulu, nggak usah kita ribut pula kita mau ngangkatnya, biarin aja dulu kalau kita dalam suasana berzikir seperti itu. Jadi pandangan kita itu bukan kepada pandangan yang diperbuat oleh seseorang, tetapi kita memandang af'al Allah yang diperagakan kepada hambanya.
Maka saya katakan ketika kita berada dalam lapangan tasawuf, pandangan secara tasawuf. Ketika kita berada pada lapangan syariat, pandangan secara syariat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah oleh karena itulah maka ya zikir jahar ini mutlak untuk kita biasakan. Lalu kemudian di samping zikir jahar, zikir khafi, zikir yang di dalam hati terus menerus sampai pada akhirnya kita pada titik ya keluh lidah. Nah, keluh lidah. Apa keluh lidah itu? Nggak ada yang bisa disebut. Tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Nah, artinya apa? Zikirnya sudah masuk ke rasa, kesadaran. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sebutan, tetapi langsung masuk ke rasa. Sebutannya banyak, tapi satu. Ya, misalnya. La ilaha illallah. Lalu masuk ke zikir khafi, Allah, Allah, Allah. Itu kalau dihitung kan banyak. Tetapi ketika kita pahami cuma satu, Allah itu kan cuma satu, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sampai ke rasa tadi. Nah, dua-duanya ini mutlak untuk kita amalkan dan kita bersyukur sudah diajarkan oleh pengasabah kepada kita. Nah, karena itu saya katakan yang ngaji di Arafah ini tidak ada alumni. Jangan sampai ini sudah selesai tasawuf 2-nya, sudah tamat kajinya, nggak datang-datang lagi dia. Nah, minimal datang pada saat manakib, gitu ya. Nah, kalau bisa ada waktu ngaji lagi. Makanya talqin zikir itu bukan injeksi seperti injeksi, tetapi menanam. Nah, kalau tanaman itu tumbuh, maka perlu kita pagar, perlu kita siangi, perlu kita siram. Kalau tumbuh, walaupun dia tumbuh, tapi kalau dibiarkan saja semua belukar, ya mati lagi nanti jadinya. Nah, menyianginya, memagarnya, menyiraminya, sehingga akhirnya tumbuh dengan baik, sehingga memberikan buah yang bagus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang kita amalkan ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya katakan dulu, kita bersama-sama kumpul-kumpul seperti ini, mudah-mudahan sampai ke surga pun kumpul kita seperti ini. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.